Sahabat Pandawa Care, kita jumpa lagi bicara tentang kekerasan seksual pada perempuan, tetapi bullying juga banyak terjadi di keluarga, di masyarakat, dan juga di lingkungan pendidikan. Kita dengar dulu apa itu bullying dari narasumber kita yang pada hari ini, yaitu Ibu Dr. Auda. Silahkan Ibu. Ya, terima kasih Bu Titi. Memang kalau kita bicara mengenai bullying atau dalam bahasa Indonesia yang perundungan, itu adalah peristiwa yang merendahkan seseorang oleh orang lain atau sekelompok orang. Nah, ini yang sering kali terjadi terhadap kita ya sebagai manusia gitu ya. Mungkin saja itu bisa terjadi tanpa melihat jenis kelamin laki-laki, perempuan, dewasa, anak-anak, remaja, bahkan sampai kalau kita bilang kategori usia anak. Nah, itu ada dua hal yang perlu kita cermati. Pertama, bisa saja yang melakukan bullying itu dia tidak tahu bahwa yang dia lakukan itu adalah bully gitu loh. Atau yang kedua, dia tahu tapi dia pernah mengalami peristiwa itu sampai akhirnya sebagai bentuk manifestasi, tanda kutip ya, sebagai bentuk pembalasan dia melakukan itu ke anak lain, ke orang lain atau di sekitarnya. Nah, yang berbahaya adalah pada saat bullying itu berdampak pada sesuatu yang menghilangkan nyawa. Nah, kalau kita lihat situasi sekarang kan ada ya salah satu perguruan tinggi di mana kasus bullying itu berdampak pada seseorang kehilangan nyawa gitu ya. Itu menyedihkan dan sangat bikin pilu lah hati kita sebagai seorang ibu atau seorang ayah atau bahkan sebagai orang tua. Nah, kembali lagi ke bully tadi, kenapa sih hal itu bisa terjadi? Ya seperti yang saya sampaikan bahwa bully itu terjadi karena si pelaku ini pernah menjadi korban atau si pelaku ini dia tidak tahu. Nah, bully itu kan seringkali merendahkan apa yang disebut harkat dan martabat manusia. Padahal kalau kita bicara mengenai hak kita sebagai warga negara, kita mempunyai hak dan martabat yang sama. Di agama apapun, di budaya apapun gitu ya, bahwa kita harus menjunjung tinggi yang namanya harkat dan martabat manusia, baik itu dewasa maupun anak-anak. Begitu Bu Titi. Ya, jadi bullying itu tidak melihat usia, tidak melihat gender, tidak melihat ekonomi, bisa terjadi kepada siapa saja. Kira-kira seperti itu ya. Betul. Kemudian kira-kira solusi apa kalau misalnya terjadi suatu bullying itu yang harus dilakukan? Iya, betul. Betul Bu Titi. Bicara mengenai bullying kembali lagi, kita harus mensosialisasikan pertama kali dari saya kuncinya konstitusi. Ya. Sorry Pak. Oke, mulai lagi ya. Bicara bullying, kita harus pertama kali kita lakukan itu di dalam rumah. Nah, bagaimana cara di dalam rumah? Tentu saja melalui pengasuhan oleh orang tua, ayah dan ibu, mama papa, bapak ibu gitu ya, bahwa anak harus menghargai apa yang menjadi hak dari orang lain. Artinya, anak ini diajarkan untuk menyayangi, menghargai, bahkan dia harus hormat terhadap siapapun, tidak melihat dari usia maupun dia dewasa ataupun teman sebayanya. Itu pertama dari rumah. Yang kedua, tentu saja di dalam komunitas keagamaan kita, seperti di gereja, di masjid, atau di tempat ibadah lainnya, bahwa nilai-nilai keagamaan itu kan kebaikan ya, dimana kita harus menghargai manusia itu sesuai dengan hak dan martabatnya. Itu yang kedua di dalam lingkungan atau komunitas agama. Yang ketiga itu adalah di perguruan tinggi ataupun di sekolah SD, SMP, SMA, bahwa di dalam kurikulum itu harus ada yang namanya penghargaan terhadap hak asasi manusia. Nah, itu penting sekali bahwa disampaikan kita harus menyayangi dia sebagai perempuan, menyayangi dia sebagai laki-laki. Sehingga apa? Pada saat kita melihat keberhasilan atau keunggulan yang dialami atau misalnya bentuk apapun yang melekat pada seorang manusia, kita akan menghargai itu gitu loh. Iya. Berarti pendidikan dalam keluarga itu harus Betul. memperhatikan bagaimana tumbuh kembang anak, terutama di dalam pendidikan agama, etika, sopan santun, dan saling menghargai, saling menyayangi, itu menjadi suatu upaya bekal anak untuk nanti bisa berinteraksi dengan lingkungan sosial, maka akan saling menghargai dengan sesama teman, sebagai sahabat, maka tidak akan melakukan bullying. Oleh karena itu, sahabat Pandawa Care, selalu like, subscribe, dan komen.